Aku adalah seorang jurnalis. Orang bilang, jurnalis adalah saksi sejarah. Tapi kami bukan pahlawan. Setiap hari, kami berusaha menyuarakan fakta, menyingkap yang tersembunyi, dan menghadirkan cerita yang seharusnya didengar. Kami juga rentan menjadi korban. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, mengapa aku memilih jalan ini? Berita selalu punya cara untuk menyelinap ke dalam hati. Dia datang perlahan, mengetuk dengan lembut, lalu mendobrak tanpa permisi. Kadang ia datang membawa harapan, kadang kepedihan. Tapi di balik setiap kata yang dituliskan, ada nyawa, ada keberanian, dan ada tekad untuk mengungkapkan kebenaran. Aku dan mereka yang telah pergi selalu bertanya, apa yang membuat kami terus menulis? Apa yang membuat kami tetap bertahan di tengah bayang-bayang ancaman dan kebohongan? Mungkin, mungkin karena kami tahu, jika kami diam, kebohongan akan menang. Dan tidak hanya itu, berita akan mati, tapi juga nurani. Dulu kamera ini merekam harapan. Dia menangkap wajah-wajah korban bencana yang tersenyum penuh dengan keyakinan. Meskipun mereka berada di tengah-tengah puing-puing kehidupan yang hancur. Semua kisah yang terekam di sini adalah tentang kehidupan. Tentang sebuah mimpi yang perlahan menjadi kenyataan. Namun kini kamera ini hanya menjadi saksi bisu. Ia merekam luka yang tak kunjung sembuh. Tatapan kosong yang kehilangan cahaya. Dan kenyataan pahit yang tak selalu menemukan kebahagiaan akhir. Setiap bidikan bukan lagi tentang harapan yang tumbuh, melainkan tentang perjuangan yang kerap tak dianggap. Ia menangkap darah-darah yang tertumpah, wajah-wajah yang kehilangan harapan, dan kepedihan yang terus berulang seolah-olah itu tanpa akhir. Kalian tahu, yang hilang itu bukan frame demi frame. Lebih mengerikannya lagi, mereka yang berada di balik cerita pun dibungkam. Jurnalis ditembak di jalan, direnggut dari kehidupan di ruang-ruang gelap tanpa saksi, bahkan mereka dibakar bersama dengan keluarganya. Kebenaran yang mereka perjuangkan seringkali berakhir dengan senyap. Seolah dunia tak pernah benar-benar peduli. Berapa banyak lagi dari kita yang harus mati hanya untuk berkata, inilah yang sebenarnya terjadi. Kami percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan. Aku mencatat nama mereka satu persatu. Nama-nama yang kini tak lebih dari deretan angka di laporan tahunan kebebasan pers.
Tapi mereka bukan angka. Mereka manusia. Mereka punya keluarga yang menunggu di meja makan, cerita yang menanti dituturkan, bahkan mimpi yang belum sempat mereka rampungkan. Tapi mereka tak pernah kembali. Karena di sana sini, kebenaran adalah musuh yang paling ditakuti. Negeri-negeri itu tetap ada. Bahkan namanya tertera di peta. Tapi mereka sering luput dari obrolan ringan kita. Bahkan sering terlupakan dalam doa-doa harian. Di sana, jadi jurnalis bukan sekedar profesi. Tapi itu adalah keputusan untuk menerjang maut dengan keberanian yang tak selalu terdengar. Tapi tetap ada. Diam-diam. Kisah ini terjadi saat perayaan Tahun Baru. Bermula dari sebuah sudut kota Bijapur di India, seorang wartawan bernama Mukesh Chandrakar duduk di meja kecil, menatap layar yang kosong. Jari-jarinya gemetar, bukan karena kopi yang pekat, tetapi oleh ancaman yang baru saja diterimanya. Mukesh Chandrakar. Dia adalah seorang jurnalis berusia 33 tahun. Ditemukan tewas di dalam sebuah tangki pembuangan air pada 3 Januari 2025. Ia diperkirakan telah meninggal beberapa hari sebelumnya, setelah dilaporkan hilang usai menghadiri perayaan malam Tahun Baru. Sebelum kematiannya, Chandrakar diketahui tengah menyelidiki dugaan penipuan dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Bijapur, negara bagian Chhattisgarh, India. Pemeriksaan awal mengungkapkan bukti kekerasan brutal pada tubuhnya. Tulang rusuknya patah dan tengkoraknya mengalami retakan yang serius. Temuan ini mengindikasikan adanya serangan fisik sebelum jasadnya ditemukan di septic tank yang terletak di kompleks kontraktor proyek pembangunan jalan tersebut. Jurnalis. Di Gaza mereka bukan hanya saksi. Mereka adalah suara dari tempat yang sering kali hanya menjadi headline singkat, lalu terlupakan. Aku mendengar kabar tentang Hassan Hamad, seorang jurnalis muda Palestina baru berusia 19 tahun. Ia meninggal dunia akibat serangan udara Israel di Gaza pada Minggu 6 Oktober 2024. Beberapa minggu sebelum kematiannya, ia menerima pesan-pesan mengancam dari seorang perwira Israel. Ketika jasadnya ditemukan, Hassan hanya bisa dikenali dari rambutnya. Tak banyak lagi yang tersisa dari tubuhnya setelah serangan itu. Di tempat seperti Gaza, menjadi jurnalis adalah pilihan untuk terus berbicara. Meskipun tahu, resiko itu bisa menghapus segala-galanya. Bahkan, tubuhmu sendiri.
Ini bukan sekedar statistik. Ini adalah sejarah kelam yang terus terulang. Menjadikan Palestina salah satu tempat paling berbahaya dalam sejarah jurnalisme modern. Di sana telah menjadi saksi adalah tentang perjudian nyawa. Dan seringkali nyawa itu kalah. Di dunia yang mengaku demokratis, ancaman terhadap jurnalis tetap nyata. Penjara seringkali menjadi ruang redaksi kedua, sementara pengadilan berubah menjadi panggung sandiwara. Nah, berikut ini adalah beberapa kasus pembunuhan dari jurnalis yang pernah terjadi di Indonesia, di negeri yang katanya berbudi luhur ini. Pada tahun 1996, Fuad Muhammad Syafruddin yang lebih dikenal sebagai Udin adalah seorang wartawan kritis asal Yogyakarta. Dia mengabdikan dirinya untuk membongkar berbagai kasus korupsi dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan Orde Baru. Hidupnya yang penuh keberanian berakhir tragis pada tanggal 16 Agustus 1996. Setelah 3 hari ia berjuang melawan luka parah akibat serangan brutal di rumah kontrakannya yang berada di dusun Gelangan Samalo, Udin meninggal dunia. Tulisan-tulisan terakhir Udin mencerminkan keberpihakannya kepada kebenaran dan masyarakat kecil. Ia juga menyoroti isu-isu lokal seperti penyelewengan dana IDT di Desa Karangtengah, Imogiri, dan pengosongan Parangtritis yang penuh isak tangis. Udin menjadi suara yang tak tergantikan bagi banyak orang. Namun, hingga kini kasus pembunuhannya tetap menjadi misteri. Pada tahun 2009, anak Agung Narendra Prabangsa tewas pada 16 Februari 2009 di Pelabuhan Padang Baik. Ia merupakan wartawan Radar Bali. Polisi kemudian menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ini. Aktor intelektual pembunuhan tersebut adalah Nyoman Susrama, adik Bupati Bangli, Nengah Arnawa. Susrama juga diketahui menjabat sebagai pengawas proyek Dinas Pendidikan Bangli. Pengadilan Negeri Denpasar waktu itu memvonis Susrama dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun hukuman itu diubah menjadi 20 tahun penjara oleh Presiden. Kematian tragis Riko Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV, mengguncang dunia jurnalisme Indonesia. Pada 27 Juni 2024, rumahnya di Kabanjahe, Sumatera Utara terbakar, menewaskan Riko, istri, anak, dan cucunya. Kebakaran ini diduga sebagai pembunuhan berencana. Riko yang dikenal aktif meliput praktik perjudian dan melaporkan keterlibatan oknum aparat. Sebelum tragedi, ia merasa terancam dan meminta perlindungan pada polisi. Polda Sumut akhirnya menetapkan 3 tersangka, termasuk Koptu HB, anggota TNI, yang diduga ingin menghapus berita Riko. Kasus ini menjadi peringatan akan ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia. Itu kenapa layar tiba-tiba ada bercak hitam ya? Di balik statistik yang dingin, ada nama-nama yang kita tak boleh lupa. Mereka adalah penjaga cerita, pembawa pesan dari dunia yang lebih gelap dari yang kita tahu. Mereka adalah bukti bahwa kata-kata masih punya kekuatan, meski diancam oleh senjata. Di negeri-negeri itu, jurnalisme adalah sebuah doa panjang. Doa untuk sebuah dunia di mana kebenaran tak lagi harus ditebus dengan nyawa.